16 Februari 2024, tepat 20 tahun lalu, uh, 20 tahun lalu kita kembali ke 16 Februari 2004. 5 hari kemudian, di sebuah malam yang gak gitu terang, tangis seorang bayi pecah. Tapi nggak pecah-pecah amat sih, mengganggu semua orang yang sedang terjaga. Kayak gitu digendong, diajarin dulu, baru dikasih nama. Nama bayi tersebut adalah Faksialia. Oke, halo teman-teman, kalian lagi mendengarkan WCL episode 2 atau buka catatan episode 2. Di episode kali ini nggak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi sebelum kita masuk ke rangkumannya, saya pengen nyapa dulu. Halo, hai, gimana kabarnya? Apakah sudah lelah menghadapi realita kali ini? Sejujurnya saya udah mulai bosan mengatakan hal-hal yang berulang selama 3 kali. Ini yang ketiga, semoga tidak gagal. By the way, semoga kalian baik-baik aja dan kalian bisa mendengarkan ini tanpa banyak kendala. Semoga tidur kalian mulai nyenyak ya, yang menjelang usia 20, angkatan saya atau generasi saya. Oke, nggak ada perbedaan yang jauh dari WCL episode 1 dan episode 2 ini. Mungkin perbedaannya nggak jauh-jauh, tadi saya bilang. Ya, berarti ada perbedaan dong kalau nggak jauh. Itu tuh perihal konsepnya. Konsep pada episode 2 ini saya ambil atau terinspirasi dari beberapa konten kreator atau podcaster terkenal yang sistemnya tuh one atau satu kali ambil. Fungsinya apa ya? Karena emang saya males untuk mengedit. Yang kedua karena device saya tidak kuat. Please, tidak boleh menyebutkan. Ya pokoknya HP saya akan retak. Dan ya saya masih punya keinginan untuk melakukan hal ini. Gak buruk-buruk amat. Oke, supaya lebih singkat mungkin, selain itu saya bakal mencoba untuk menahan perkataan-perkataan yang tidak perlu, karena terbukti kemarin habis 1 giga lebih dalam upload. Isinya tidak bernilai. Oke, kita masuk ke topik. Jadi hari ini rencananya sih kita nggak akan bahas hal-hal yang lagi hangat seminggu kebelakangan ini. Ya, bukan nggak seminggu banget sih, kayak 6 bulan, dari 6 bulan kemarin yang udah rame gitu soal politik, pemilu dan lain-lain. Ya politik itu bukan hanya tentang pemilu aja kan. Adu domba itu ada politik. Ya politik adu domba kan. Saya belum pernah dengar politik adu domba. Ya, yang akan saya lakukan di episode 2 ini hanyalah membalas NGL. Tahu sih kenapa saya harus ngirim via NGL. Ya, yang pertama itu pastinya bukan NGL. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan diri saya di tanggal 4 Februari kemarin. Pertanyaan yang bikin saya mikir berkali-kali dan menemukan teori lagi. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa gue bisa jadi gue yang dulu di tempat gue kerja yang baru? Gue tahu gue WCL episode 2 nanti gue tentu bisa menjawab pertanyaan gue, tapi gue pengen tahu apa sih persepsi gue. Oke, kurang lebih seperti itu.
Kalau kurang ya boleh ditambahkan, kalau lebih ya silahkan dikurangi. Langsung jawab aja kali ya. Jawabannya adalah nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Saya belum pindah kerja. Kenapa kita harus ngomongin kerjaan ya? Sebagai sarana buat kita curhat aja sih. Tapi gue punya persepsi menarik perihal ini. Teori sih, lebih ke teori unik yang baru saya temukan. Mungkin nggak terlalu banyak didengar atau tersebar, jadi nggak terlalu ramai juga teori. Nggak pandai memasarkan lebih tepatnya. Saya punya teori bahwa kita tuh jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa lalu untuk menguasai segala yang kita ketahui. Tidak perlu dikasih contoh, tidak perlu, hanya perlu memberikan sebuah quotes di sebelah sini. Nggak bisa ngedit kan? Itulah kita buat sebuah potongan aja. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa lalu dengan tujuan jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa lalu untuk menguasai segala yang kamu ketahui, untuk menguasai segala yang kita ketahui. Boleh mungkin direnungkan oleh teman-teman, tapi garis besar yang saya ambil adalah dengan kita berpikir kembali ke masa lalu, memainkan imajinasi kita pastinya, dan menguasai segala yang kita ketahui secara tidak langsung, hal tersebut saya klasifikasikan sebagai tindakan ejakulasi mental. Ejakulasi mental adalah sebuah virus yang cukup merusak kepala Anda, membuat Anda puas hanya dengan imajinasi Anda yang kosong. Dengan Anda melamun Anda bisa bahagia? Enggak men. Cuma dengan berimajinasi Anda bisa bahagia? Enggak men. Kalau boleh sedikit realistis, dengan Anda cuma kerjaannya hanya bengong saja, mungkin Anda sudah menambah angka ODGJ di negara ini, di dunia ini. Karena ya kalau misalnya diam aja dah, nasi tetap nasi ya. Perut kosong mana mempan dikasih puisi, kata Jason Ranti juga. Jadi persepsi gue ya, itu dia 16 Februari ini jangan sampai lo ejakulasi mental. Dan ya akhirnya anak yang 4 Februari itu sekarang sadar bahwa angan-angan hanya menghancurkan impian. Lagi pula kan tertulis di ada kalimat dalam kalimat tersebut juga mengandung arti bahwa kita jangan sampai berharap gitu. Ya kan kalimatnya kan kita ulang ya. Jangan berpikir untuk kembali ke masa lalu. Untuk apa kita kembali ke masa lalu? Untuk menguasai yang segala yang kita ketahui. Berarti udah ada harapan untuk menguasai yang kita ketahui dan yang tidak orang-orang ketahui gitu. Entah apapun itu bidangnya, seni, politik atau pendidikan atau apapun itu. Orang masih gagap dalam menjelaskan. Oke, jadi ada harapan di sana, ada harapan yang mana harapan tersebut adalah racun adalah racun yang sebenarnya. Lu tau gak sih kenapa orang bisa kecewa? Ya karena berharap, men. Emang orang yang teriak aku kecewa sama kamu di depan pintu hotel dengan melihat kondisi pasangannya tidak memakai pakaian bersama orang lain atau teman kita, itu karena harapan. Atau bahkan sesimpel baru-baru ini gitu kayak
Aku kecewa dengan partai ini, tidak bisa membawa saya menuju kemenangan. Berarti ada harapan untuk dia menang lewat partai tersebut. Ya itulah, jangan terlalu banyak berharap hidup mah. Mending bekerja. Lagian kan yang kita butuhkan tuh adalah tujuan ya, bukan harapan. Dan saran saya untuk depannya adalah saat kita punya tujuan, tolong padatkan segala langkah-langkah kita menuju tujuan tersebut dengan tindakan-tindakan yang lebih bermanfaat. Jangan biarkan sedikit pun kita melamun akan hasilnya nanti. Karena ketika kita punya sedikit kesempatan untuk melamun, itu jadi sebuah kecanduan ya, sebuah virus, dan lamunan itu akan terbawa menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita punya tujuan selanjutnya, setelah tujuan pertama kita tercapai, ya kita secara tidak langsung atau secara otomatis akan melamun lagi. Dan melamun itu seperti orang yang dikasih hati mintanya paru. Enggak, ini bener aja, kayak dia tuh lamunan itu kayak dikasih waktu pertama kali boleh lah dikasih waktu cuma 5 detik. Makin sering kita makin lama makin ketagihan, bisa sampai 5 jam kita. Ya pengalaman pribadi sih, maksudnya emang kalian mungkin pernah lihat orang-orang yang di kereta berdiri sambil melamun gitu, menatap jendela, kosong jendela kereta. Kayak apa ya, berat gitu masalah itu. Kayak besar harapan dia untuk pulang, dipeluk istri, dipeluk anak, atau bahkan ketika dia pulang disambut dengan makanan-makanan yang dia suka, atau bahkan seremeh saat dia pulang hutang-hutang dia lunas semua. Tapi melamun juga bisa mengakibatkan kita kerasukan seperti ini. Tapi sejujurnya saya belum hal tersebut, masih belum ada data juga, jadi saya tidak berani menyetujui dan menolak hal tersebut. Jadi sangat salah aja sih soal kesurupan. Jangan masuk ke kesurupan, nanti kita masuknya ke religi berarti. Ya pada intinya jangan berharap aja, jangan terlalu banyak berharap. Berharap boleh, tapi pada Tuhan. Yang jangan itu adalah berharap kepada makhluk. Siapa bilang tidak boleh berharap kepada Tuhan? Emang setiap doa-doa itu bukan harapan? Pokoknya jangan berharap kepada makhluk daripada waktu. Ada kata Ali bin Abi Thalib juga, saya ambil sahabat Nabi, yang ada satu pokoknya sesuatu yang menyakitkan, yang benar-benar menyakitkan itu dia berharap pada makhluk. Cuma sahur Ali bin Abi Thalib, tidak peduli kalian peduli ngerti atau tidak dengan bahasa saya, tapi kayaknya saya terlalu kasar membawakan topik ini. Ya kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua ya. Di kemarin saya bertanya apakah gue bisa produktif. Ini adalah jawabannya. Telat 4 hari apakah itu bisa disebut produktif? Saya nggak mau jadi orang yang membenarkan hal-hal salah. Saya tidak mau jadi orang-orang yang banyak alasan, karena itu adalah gejala-gejala atau praktik-praktik dari manipulator, dari seorang manipulator. Manipulator tuh 11-12 sama kebohongan, atau bahkan bisa disebut kebohongan adalah bagian dari sebuah manipulasi. Ya mungkin kalau sebagai imajinasinya seperti ini, analoginya adalah ketika di sebuah Senin pagi yang nggak cerah-cerah amat,
kondisinya hujan, lu ceritanya terlambat datang ke sekolah atau kantor dan dimarahin, bertemu entah itu guru BK, guru piket, atau bahkan bos lu sendiri. Seorang manipulator akan mengatakan bahwa dia kejebak hujan. Lalu dia menceritakan kisah di mana ketika pagi-pagi dia sudah siap, lalu hujan turun, mencegat dia untuk datang tepat waktu ke kantor atau ke sekolahan. Jadi disebut manipulasi. Belum selesai. Padahal kisah aslinya tuh dia memang bangun kesiangan aja karena hujan gitu, jadi dia bersembunyi di balik selimut gunting dalam lipatan. Nggak ada hubungan dengan gunting dengan lipatan. Tapi memang seorang manipulator ini pandai untuk bercerita ya. Oke, kita balik lagi. Jadi sama-sama menyalahkan si hujan, tapi bedanya itu dalam ceritanya sih, cerita dan realita gitu. Kayak cerita dia udah kayak siap, tiba-tiba hujan, jadi dia terkendala untuk sampai ke kantor tepat waktu. Tapi fakta yang terjadi di rumahnya, dia tidur kayak bangun kesiangan dan leha-leha, tidak satset karena alasannya karena hujan. Bos juga pasti kesiangan lah. Pokoknya dengan segala tingkah laku yang kayak loyo banget, dia menjadikan hujan sebagai alasan. Ya, semoga kalian ngerti dengan apa yang saya analogikan. Sejujurnya saya tidak terlalu sih dalam menyampaikan. Saya masih terlalu gugup karena sudah 1 tahun men, saya udah gak main-main kayak gini lagi, gak main kayak ngobrol di depan kamera atau ngobrol di depan orang. Anda lihat tatapan mata saya dari awal sampai akhir. Oke, lalu apa yang akan saya lakukan sekarang? Ini saya bakal next saya bakal menutup WCL kedua ini dengan mengatakan saya akan segera merilis buku. Tolong untuk beli bukunya. Tolong untuk keramaikan, promosikan, pasarkan, dan gelorakan. Semoga saya bisa cepat terkenal. Validasi itu penting men untuk seorang content creator. Saya tidak memberi ya kelas influencer, semoga. Tapi yang terkenalnya tuh emang sebuah ketakutan terbesar yang pernah sebuah ketakutan dan keinginan sih. Ya, kita tutup aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa terdengar karena dan terrecord ya. Saya sangat marah ketika tag ketiga ini gagal dan tidak bisa diupload. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Sukses selalu. Oh iya, saya punya pertanyaan untuk minggu depan adalah mau kemana? Yang pertama, mau kemana? Yang kedua, apakah berapa persen project bukumu itu? Yang ketiga, apakah saldo di rekening sudah terisi? Oke, terima kasih banyak. 16 berarti semoga tanggal 23 saya bisa langsung upload. Terima kasih banyak. Selamat malam.